Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina dengan NIM 2209035000078. Saya dari kelas manajemen B. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sebuah submateri dari mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu manajemen pemasaran internasional. Yaitu yang pertama yaitu definisi pemasaran internasional. Sebelum lebih jauh, alangkah baiknya kita memahami definisi dari pemasaran internasional itu sendiri. Beberapa ahli mengungkapkan pengertian pemasaran internasional seperti berikut. Yang pertama itu adalah Kotabe dan Helsan. Memiliki pandangan mengenai pemasaran global, yakni mengacu pada kegiatan-kegiatan perusahaan yang menekankan pada upaya-upaya standarisasi, koordinasi lintas pasar, dan integrasi global yang bertujuan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kemampuan bersaing di pasar dunia. Yang kedua yaitu pemasaran internasional menurut Michael Zinkonta menyampaikan bahwa pemasaran internasional adalah proses perencanaan dan pengorganisasian transaksi melampaui batas negara untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan para individu dan organisasi yang terlibat. Yang ketiga ada James Keegan menyebutkan pemasaran global merupakan serangkaian kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan yang menekankan pada efisiensi biaya dan upaya yang menembus batas negara dan regional. Yang keempat ada James menekankan pada kesempatan mentransfer produk, merek, dan ide lain yang melampaui negara, memenuhi kebutuhan pelanggan global, serta mengembangkan koordinasi antara infrastruktur pemasaran nasional menjadi infrastruktur pemasaran global. Dalam menjalankan strategi pemasaran internasional, tiap perusahaan dapat memilih metode yang paling sesuai bagi produk dan sasaran pasarnya. Ada beberapa strategi yang digunakan perusahaan untuk dapat bersaing di pasar global. Yang pertama yaitu Customer Lifetime Value atau biasa disebut CLV. Nah, Customer CLV ini adalah nilai sekarang dari arus kas atau profit di masa depan yang diberikan seseorang konsumen dikaitkan dengan hubungannya dengan perusahaan. Strategi CLV ini menekankan pemasar untuk dapat memenuhi kepuasan dan memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan untuk jangka panjang. Yang kedua yaitu experiential marketing. Dalam proses pemasaran pengalaman atau experiential marketing ini, targetnya terfokus pada pengalaman yang akan didapatkan oleh konsumen ketika mengonsumsi produk tersebut. Pemasaran ini menggabungkan elemen logika, emosi, dan tindakan untuk menjadi penghubung antara produk dengan konsumen itu sendiri. Yang ketiga yaitu Blue Ocean Strategy. Strategi ini memiliki tujuan untuk menciptakan permintaan yang baru. Dalam Blue Ocean Strategy, permintaan diciptakan bukan direbut, sehingga perusahaan memiliki kesempatan besar untuk tumbuh dan mendapatkan keuntungan. Yang keempat ada ekuitas merek atau brand equity. Dalam hubungannya dengan merek, ada beberapa sikap yang dapat diambil oleh konsumen, yaitu yang pertama, mengganti merek karena harganya. Yang kedua, tidak memiliki alasan kuat untuk mengganti merek. Yang ketiga, akan merasa rugi jika mengganti merek. Yang keempat, menganggap merek sebagai teman. Dan yang kelima, yaitu terikat pada merek. Beberapa hal tersebut dapat menentukan tingkat keberhasilan sebuah brand memiliki ekuitas merek yang baik di mata konsumen. Perusahaan pun mendapat keuntungan dari merek yang sudah memiliki ekuitas besar seperti ketahanan harga lebih tinggi, biaya pemasaran lebih kecil, posisi yang kuat di hadapan distributor maupun pengecer, dan yang terakhir adalah kredibilitas tinggi, mudah melakukan perluasan merek. Strategi yang kelima yaitu kualitas jasa atau service quality. Pada strategi ini, keunggulan kompetitif perusahaan dapat dicapai melalui pelayanan atau jasa, penghantaran produk yang baik. Seluruh proses pemasaran didominasi oleh elemen jasa dibandingkan dengan elemen fisik produk itu sendiri. Elemen-elemen tersebut secara sederhana dibagi menjadi beberapa elemen.
seperti fisik atau tangible, menyangkut fasilitas fisik, penampilan karyawan, alat dan perlengkapan yang digunakan, serta penampilan fisik pendukung. Yang kedua yaitu keandalan atau reliability, berkaitan dengan penyampaian jasa yang tepat waktu dan tepat janji. Yang ketiga yaitu keyakinan dan keamanan atau assurance, berhubungan dengan perasaan bebas dari tekanan, bahaya, keraguan, dan kenyamanan ketika bertransaksi. Yang keempat yaitu cepat tanggap atau responsif, menyangkut kesediaan dan kesiapan pekerja melayani konsumen. Yang kelima yaitu pendekatan personal atau empati, berkaitan dengan kemampuan pekerja memahami kebutuhan konsumen. Hal ini menunjukkan titik keberhasilan perusahaan terletak pada kemampuan karyawannya melayani serta memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Strategi ini memperhitungkan jika karyawan merasa puas dengan lingkungan kerja dan kompensasi yang diberikan perusahaan, karyawan akan memiliki kinerja yang baik. Hal ini menunjukkan titik keberhasilan perusahaan terletak pada kemampuan karyawannya melayani serta memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Strategi ini memperhitungkan jika karyawan merasa puas dengan lingkungan kerja dan kompensasi yang diberikan perusahaan, karyawan akan memiliki kinerja yang baik sehingga dapat menghasilkan kepuasan terhadap konsumen. Adapun strategi yang keenam yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau biasa disebut dengan CSR. Kebijakan CSR ini mengarahkan perusahaan untuk dapat menjalankan perusahaannya untuk mematuhi hukum, standar etika, dan aturan internasional yang berlaku. Dalam perjalanannya, perusahaan juga harus melakukan prinsip dasar yang sudah ditentukan. Prinsip dasar tersebut yaitu pertama, fokus pada isu tertentu yang paling berkaitan dengan operasi perusahaan. Yang kedua yaitu konsisten menjalankan program yang bertujuan untuk dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas perusahaan. Yang ketiga yaitu branding. Branding ini mengaitkan seluruh aktivitas tersebut dengan pemasaran merek sehingga terbentuk suatu kesatuan yang positif antara kegiatan CSR dengan merek di mata konsumen. Strategi yang ketujuh adalah manajemen hubungan konsumen atau Consumer Relationship Management atau CRM. CRM ini merupakan strategi yang digunakan untuk mengelola interaksi perusahaan dengan konsumen dan calon pembeli. Dalam CRM terdapat beberapa tingkatan ikatan antara perusahaan dengan konsumen, antara lain financial bond. Ini merupakan bentuk tingkatan paling rendah pada hubungan antara perusahaan dan konsumen karena hanya berbasis pada transaksi semata. Yang kedua yaitu social bond. Hubungan antar kedua belah pihak diikat dalam lingkungan sosial tertentu. Yang ketiga yaitu business bond. Hubungan antara pengusaha dan konsumen dikembangkan lebih besar menjadi hubungan bisnis yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Yang keempat yaitu structural bond. Hubungan yang dibangun antara pengusaha dan konsumen yang bersifat struktural, menyangkut seluruh aspek yang sudah disebutkan di atas tadi. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi sangat diperlukan dalam strategi ini, agar dapat mendukung pembentukan hubungan yang baik dengan para konsumen. Kemudian, strategi yang kedelapan yaitu network marketing. Umumnya strategi ini dikenal dengan istilah multi-level marketing atau MLM. Pada dasarnya, strategi ini merupakan strategi penjualan langsung yang melibatkan struktur pengusaha tertentu. Masing-masing pengusaha tidak hanya bertanggung jawab untuk menjual produk, tetapi juga untuk membangun jaringan di bawahnya yang nantinya akan memberikan keuntungan dalam hal finansial. Adapun komunikasi yang digunakan dalam multi-level marketing ini adalah word to mouth, yang strukturnya dibangun berdasarkan kepercayaan antar pengusaha. Terdapat beberapa prinsip yang perlu dijalankan agar multi-level marketing ini dapat bekerja dan menguntungkan bagi perusahaan maupun pengusaha itu sendiri. Yang pertama yaitu sistem. Sistemnya itu
Ada beberapa sistem di dalamnya, yaitu sistem rekrutmen, kompensasi, dan sistem ranking terdapat di dalamnya. Yang kedua yaitu produk. Hal ini berkaitan dengan kualitas, harga, dan manfaat produk yang dipasarkan tersebut. Yang ketiga yaitu manusia. Ini menyangkut dengan karakter manusia yang direkrut serta bentuk penghargaan atas posisi mereka dalam organisasi tersebut. Nah, salah satu contoh pemasaran internasional yang terkenal yaitu salah satunya adalah Coca-Cola. Perusahaan minuman Coca-Cola ini memiliki pendekatan dan strategi pemasaran yang unik. Coca-Cola berkonsentrasi pada program dari komunitas badan amal yang membutuhkan banyak waktu dan dana. Teknik pemasaran seperti ini cenderung disambut baik oleh masyarakat internasional. Strategi dengan menunjukkan kepedulian serta empati terhadap masyarakat lebih dihargai dibandingkan dengan perusahaan yang hanya berfokus untuk memenuhi target penjualannya saja. Seringkali konsep yang dipilih mencerminkan kebahagiaan serta keceriaan pada masyarakat. Contohnya saja, Coca-Cola yang memelopori pengadaan makanan Ramadan untuk anak-anak serta mampu membangun kurang lebih 250 instalasi air bersih di Mesir. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan baik dalam penyampaian materi maupun isi materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.